wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, soimin dan soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pada kesempatan sore ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka bincang-bincang tentang hikmah daripada bulan suci Ramadan. Kebetulan pada kesempatan hari ini kita bisa mengobrol dengan pendiri Pondok Pesantren Nurul Ta'lim Tilawatul Quran, yaitu bersama Bapak Kiai Haji Robin. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah, berkah semuanya, selamat. Ini, Pak, ngomong-ngomong masalah bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan itu kan termasuk bagian daripada Syahrul Quran. Kita lihat di kota Cilegon ini, Mbak, banyak sekali pakar-pakar dalam ilmu Al-Quran, terutama Abah pribadi. Sebenarnya Abah dulu itu belajar Al-Quran dari umur berapa? Mohon dijelaskan, Mbah, untuk memotivasi anak-anak kita semua dan saudara-saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pemirsa Saimin dan Saimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini di awal Ramadan, kesempatan pada sore hari ini tentang masalah perbicaraan tentang belajar Al-Quran. Ustaz, Abah dulu belajar Al-Quran yang sebenarnya menurut Nabi kita Muhammad SAW, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Dan juga utlubul ilma minal di inallah. Al-Quran adalah bahasa yang paling mudah. Sejak umur 7 tahun Abah sudah belajar Al-Quran dari huruf hijaiyah. Karena huruf hijaiyah itu orang tua dulu sebelumnya membaca harus kenal huruf hijaiyah dulu. Karena huruf hijaiyah ini adalah ada 30, karena satu huruf itu merupakan Quran satu juz. Enggak kayak zaman sekarang, anak-anak kita yang bisa pandai baca Al-Quran tidak tahu huruf hijaiyah. Mbah, tak potong dulu. Dulu Abah pertama kali belajar Al-Quran itu dari orang tua sendiri apa dari orang lain? Pertama kali Al-Quran ini dari madrasah ya. Dari madrasah sejak kelas 1 sampai kelas 6 itu, mana alhamdulillah sejak kelas 1 hidayah sampai kelas 6 hidayah Abah dapat ranking, karena mungkin bakat hidayah dari Allah. Oleh karena di samping di madrasah itu kena banyak guru-guru Al-Quran, di samping di rumahnya pun sebenarnya kalau di rumah sendiri terutama kali itu dengan kakak Kiai Haji Rusti. Karena waktu itu dia mondok di pesantrennya di Beber, tapi bolak-balik pakai sepeda, kadang-kadang jalan. Jadi setiap malam hari itu yang ngajar itu kakak sendiri, Kak Haji Rusti. Cuma yang lainnya setelah dia sudah pindah ke tempat belajar sementara di Yai Syafi'i, yang almarhum firlahu. Setelah itu tahun 71 Abah belajar supaya, karena Yai Syafi'i atau Kiai Rusti itu memberikan jalan, kalau bisa lebih meningkat, cari guru yang lebih baik. Ternyata alhamdulillah Abah dapat hidayah, itu ketemu dengan Bapak Kiai Haji Syarbini, Teodek, Allah maghfirlahu. Disitulah Abah memperbanyak menambah ilmu Al-Quran, sehingga alhamdulillah berkat bimbingan Kiai Syarbini, alhamdulillah Abah bisa mengetahui dan menguasai Al-Quran. Apa motivasi Abah belajar Al-Quran itu sendiri? Karena motivasi Abah itu karena mungkin di sini ada bakat, satu ada suara. Kalau ada berarti dulu Abah itu kori ya? Kori, mantan kori. Cuma korinya nggak musabaqah seperti kori-kori yang lain. Karena Abah Yai mengatakan, Bro, kalau emang kamu sudah baca Al-Quran, jangan sampai berlomba untuk dimusabaqahkan, karena dia mendapatkan pahala. Barangkali pemirsa kepengen tahu, Abah dulu belajar Al-Quran sampai belajar Qur'an di almarhum Kiai Syarbini, sampai tingkat apa Abah dulu ketika belajar Al-Quran dan belajar Qur'an? Begini kata Abah Syarbini sebelumnya ke Abah Fuad, ke Abah Pemung Banten,
Bajen Mostur Palas, di Sasibi Palas. Kata Abah Syarifin mengatakan Quran itu adalah ada 4 wajah. Yang pertama adalah ada Tartiliyah, ada Hadariyah, ada Tadwiriyah, ada Zamzamiyah. Abah Syarifin, Rom, kalau bisa kamu jangan berhenti dulu sebelum kita menguasai masalah bidang membaca Al-Quran. Jadi Tartiliyah harus hatam, Hadariyah harus hatam, Tadwiriyah harus hatam, Zamzamiyah harus hatam. Nih, menarik pemirsa nih, bahwa cara baca Al-Quran itu ada 4. Tadi Abah 4 menyatakan 4 wajah ya. Tartiliyah, Hadariyah, Tadwiriyah, kemudian Zamzamiyah. Zamzamiyah. Kira-kira Pak, untuk pemirsa nih, supaya lebih cinta kepada Al-Quran, ternyata membaca Al-Quran itu ada 4 wajah. Ini menarik nih. Minta untuk memberikan contoh. Tartiliyah seperti apa, Hadariyah seperti apa, dan yang kedua Hadariyah, yang keempat Zamzamiyah. Seperti apa Pak? Contohnya. Satu contoh masalah Tartiliyah, emang pahala yang paling gede pahala baca Al-Quran adalah karena warattilil Qur'ana tartila. Jadi Al-Quran yang dibaca, karena kalau baca tartil itu semuanya hukum-hukumnya pas di relnya. Satu contoh seperti mad tabi'i harus 2 harkat, mad wajib harus 6 harkat. Contohnya Pak? Satu contoh. Tartil. Iya, tartil ya. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa la yazidudz zalimina illa khasara. Jadi hukum-hukum tajwidnya, baik itu tajwidnya, fasahanya, murojaahnya, ahkamul waqaf al-ijrnya teratur. Diibaratkan kita jalan itu jalan sambil lambean. Enggak Ini buru-buru. pemirsa, ngomong-ngomong, suara Abah ini enak juga ya. Mungkin dulu punya istrinya, kayaknya ini dapat korek kayaknya. Alhamdulillah, cuma Abah itu waktu 78, waktu Abah di Banten, bolak-balik dengan sepeda, itu tahun 80 Abah dinikahkan, dijodohkan. Jadi Abah nggak yang namanya pacar-pacaran itu nggak merasakan. Karena Abah umur 20 tahun, dijodohkan dengan istri Bapak itu namanya si Hajah Siti Halimah, itu umur 13 tahun. Subhanallah. Saking takdimnya, saking nurutnya ke orang tua, gak pikir panjang. Karena kata Nabi, ridallah fi ridal waliden. Saya mikir satu malam setelah suruh pulang suruh nikah itu, katanya saya dididik dengan orang tua sejak di dalam perut sampai dididik ini suruh nurut orang tua. Masa ya orang tua artinya akan menjerumuskan dan mencerahkan anak. Abah karena sering membaca di situ kalimat wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Bapak dididik suruh sujud kepada Allah tapi tidak berbuat baik kepada orang tua, itu tidak dianggap ibadah kepada Allah. Makanya Abah bagaimana orang tua saja waktu itu nggak mikir panjang, nurut, dijodohkan dengan seorang Mungkin istri. banyak sekali Pak ya, ketika Abah baca Al-Quran, banyak sekali perempuan-perempuan yang bergetar hatinya ketika baca Al-Quran. Ya artinya waktu itu Abah kan ijazah ya, ijazah kepada orang serai karena harus punya mahabbah. Pernah Abah diundang waktu 66 diundang ke Kampung Terate, lagi waktu Abah masih anak itu banyak orang menangis. Wih, subhanallah. Orang menangis. Yang kedua kalau Abah Itu menangis karena meresapi Al-Quran, apa keinjek-injek sama yang lain Pak? enggak, artinya merasakan suara dan mendengar Oh, Al-Quran. subhanallah. Kirain keinjek sama temennya gitu loh. Enggak, tidak. Mungkin yang menangis itu yang bergetar hatinya itu orang-orang beriman. Enggak mungkin kalau tidak beriman enggak wajilat qulubuhum. Satu itu, yang kedua artinya merasapi bahwa sesungguhnya orang iman itu kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Di samping satu itu, yang kedua mungkin dari suara. Subhanallah. Karena dulu itu jarang sih. Anak-anak kita itu jarang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, Abah itu lagi masih bujang, nggak cinta rumah di masjid. Jam 4 itu udah ke masjid bahwa membaca Al-Quran. Nambah beduk? Bukan. Oh, kira nambah beduk. Kan belum waktu. Oh gitu ya. Artinya setelah jam 4 itu membawa sholat tarhim. Oh. Wassalatu wassalamu alaik, gitu tuh. Waktu dulu itu kan orang Itu tarim apa? Bahkan tarim itu ada yang saya pernah mendengar di salah satu kampung, ya Arhamar Rahim itu. Nah, itu sebenarnya assalatu wassalamu alaik itu sebenarnya bukan salawat tahim sebenarnya. Oh, bukan. Salawat Isra. Oh. Setelah Rasulullah datang dari
langit, malaikat membaca itu. Oh. Ari tarhim dengan salat malai. Oh gitu. Ari tarhim artinya mengingatkan orang-orang yang lali, makanya kalimatnya ya Arhamar Rahimin gitu. Ya Allah, Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Mengingatkan orang yang lali. Jadi dulu kan mengambil padi itu bukan digebot, diani ya. Itu kadang-kadang dari ujung ke ujung tuh semua ribut. Saya tadi malam tuh nggak bisa tidur katanya ibu-ibu tuh. Ngedengar suaranya Rom itu, ya Allah, mandanya anak saya begitu. Tapi sebalik yang sebelah kirinya ada salah satu ibu-ibu sama kalau Haji Romli Assalamualaikum warahmatullahi itu nggak apa jangan tidur gitu tuh. Artinya sampai saya nggak serasa mendengar suara itu. Wow. Jadi bermacam-macam tanggapan masyarakat. Jadi ada yang dengar suara apa itu tidur saking enaknya. Ada yang nggak bisa tidur. Itulah keistimewaan alhamdulillah. Walaupun sedikit dan banyaknya nggak 100% juga menguasai Al-Quran. Apabila ada satu membaca Al-Quran karena gurunya bukan satu. Hanya kalau kita bisa guru itu jangan satu. Maksudnya untuk studi banding karena guru itu SD nggak sama dengan SMP, SMP nggak sama dengan SMA. Jadi kalau kita ngajinya SD saja mungkin nggak menambah ilmunya. Jadi Abah itu alhamdulillah waktu dulu lagi waktu memimpin Yasin di Ketileng, waktu itu Abah Haji Fuad mendengar itu siapa yang baca Quran itu? Romli gitu. 1 kali, 2 kali, 3 kali saya dipanggil. Kalau bisa kamu datang jam 9 di kantor saya ya. Sampai Abah nggak bisa tidur 1 malam tuh. Takut dimaki-maki oleh kiai. Ternyata alhamdulillah barang 3 hari begitu tuh. Karena kamu sudah dengarkan Abah, sudah lurus. Kalau bisa kamu ngaji ke Abah, mumpung Abah masih hidup. Karena Abah sudah ada yang meneruskan. Ya Al-Quran kamu yang menguasai. Nah anak Abah tidak ada yang mengganti Abah. Alhamdulillah itu berkat doa Abah Haji Fuad. Alhamdulillah Al-Qur'annya barokah. Alhamdulillah. Jadi pemirsa, alhamdulillah bincang-bincang kita hari ini dengan Bapak Kiai Haji Romli Marzuki, motivasi belajar Al-Quran ternyata sangat luar biasa. Ini juga terutama kita yang masih muda-muda, yang masih remaja, harus benar-benar mencintai Al-Quranul Karim. Sebagaimana beliau tadi nyatakan bahwa rumah yang baik itu bukan rumah yang bagus, tapi rumah yang dihiasi dengan Al-Quranul Karim. Maka pertemuan kita kali ini semoga bermanfaat buat memotivasi pemirsa dimanapun Anda berada untuk mencintai dan menggali lagi belajar ilmu Al-Quran Karim. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Bah, terima kasih. Insya Allah nanti waktu kita bisa berbincang-bincang lagi pada pertemuan kita kali ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bincang-bincang kita hari ini semoga barokah dan manfaat. Insya Allah dalam waktu kesempatan kita bisa berbincang kembali dengan Bapak Kiai Haji Romli Marzuki selaku pendiri Pondok Pesantren Nurul Tilawat Quran. Kesimpulannya bah untuk pemirsa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini bincang-bincang kita dengan Kiai Haji Nasrullah tentang masalah pelajaran Quran. Insya Allah kan nanti baru tartiliyah saja, belum tartiliyah dahdariyah. Insya Allah nanti ke pertemuan yang lainnya kita bertemu lagi di gelombang yang sama. Kesimpulan daripada tadi yang ditanyakan bahwa mari kita bersama-sama, terutama anak-anak kita generasi ini khususnya di pesantren Nurul Talim Tilawatul Quran dan umumnya sepakat Cilegon. Oleh karenanya kita mengajak dan memacu kepada anak-anak kita, jadilah generasi Al-Qurani untuk masa depan kita. Insya Allah kalau sudah semuanya menjadi generasi Al-Quran, rahmat Allah yang tidak pernah putus. Amin. Sampai dunia akhirat. Amin. Akhirnya itulah kesimpulan daripada pada sore hari ini. Akhirnya kita sama-sama ucapkan dengan hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemirsa kesimpulan daripada orang tua kami Bapak Kiai Marzuki. Semoga kita semua lebih mencintai Al-Quranul Karim. Insya Allah pertemuan berikutnya akan kita bahas kembali di channel Ponpes Nurul Talim Tilawatul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.